Welcome, enjoy the fresh fruits. Jika kalian berpikir pertanyaan, kapan nikah? Dari tante-tante saat lebaran itu sudah paling menyebalkan, tunggu sampai kalian melihat apa yang terjadi di Denmark. Di negara Skandinavia yang dingin dan damai ini, menjadi lajang atau jomblo di usia tertentu bukan hanya soal tekanan mental, tapi juga serangan fisik yang melibatkan bumbu dapur dalam jumlah gila. Bayangkan hari ulang tahun yang seharusnya penuh kue dan lilin, malah berubah menjadi arena penyiksaan di mana kalian diikat di tiang listrik dan disiram berkilo-kilo bubuk, rempah hingga kalian terlihat seperti donat goreng yang siap santap. Ini adalah tradisi unik, bau, sekaligus kocak yang membuktikan bahwa orang Denmark punya cara tersendiri untuk merayakan status lajang warganya. Di Denmark, ulang tahun ke-25 adalah tonggak sejarah yang sangat dinantikan, tapi juga ditakuti jika kalian belum memiliki cincin di jari manis. Saat hari H tiba, teman-teman terdekat kalian tidak akan datang membawa kado mahal, melainkan membawa stok kayu manis bubuk yang cukup untuk membuat roti satu pabrik. Tradisi ini bukan sekadar taburan manis di atas kepala, melainkan sebuah pembantaian kuliner yang brutal dan masif. Korban yang berulang tahun biasanya akan digiring ke tempat terbuka, seperti taman kota atau halaman belakang rumah agar tidak mengotori perabotan. Seringkali, mereka akan diikat ke kursi atau bahkan tiang lampu jalanan agar tidak bisa melarikan diri dari eksekusi. Kacamata renang atau masker sering dipakaikan, bukan untuk gaya, tapi agar bubuk pedas itu tidak membakar mata dan saluran pernapasan sang korban. Setelah target terkunci, dimulailah ritual pelemparan kayu manis tersebut secara membabi buta oleh para sahabat yang tertawa puas. Tidak jarang, sebelum disiram bubuk, korban akan disiram air terlebih dahulu agar bubuk kayu manis itu menempel lengket di seluruh tubuh dan sulit dibersihkan. Rasanya pasti campur aduk, antara sesak napas mencium aroma menyengat, lengket, dan dinginnya air yang mengguyur tubuh. Jalanan di Denmark seringkali menjadi saksi bisu jejak-jejak coklat yang tertinggal di aspal atau rumput taman setelah pesta usai. Orang yang lewat sudah paham bahwa gundukan bubuk coklat itu adalah tanda bahwa ada seorang jomblo baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Tidak ada rasa kasihan dalam prosesi ini, semakin banyak bubuk yang menempel, semakin besar pula rasa sayang, atau iseng, teman-teman kepada si jomblo. Setelah prosesi selesai, si korban akan berdiri dengan tubuh yang sepenuhnya terbalut lapisan coklat tebal, persis seperti churros manusia raksasa. Aroma kayu manis akan menempel di kulit dan rambut mereka selama berhari-hari, menjadi penanda sosial yang jelas bahwa mereka masih sendiri. Ini adalah cara unik masyarakat sana untuk mengumumkan status hubungan seseorang tanpa perlu bicara sepatah kata pun. Tradisi gokil ini ternyata bukan sekadar keisengan anak muda zaman now, tapi memiliki akar sejarah yang cukup serius dari abad ke-16. Cerita ini bermula dari para pedagang rempah keliling yang dikenal sebagai saudagar Hansa atau Hanseatic League. Mereka adalah kelompok pedagang elit yang menguasai jalur perdagangan laut di Eropa Utara pada masa itu. Para pedagang ini hidupnya sangat nomaden, berpindah dari satu kota ke kota lain untuk menjual dagangan mereka yang berharga. Karena mobilitas yang sangat tinggi dan fokus mengejar cuan, mereka tidak punya waktu untuk menetap di satu tempat, apalagi membina rumah tangga. Menikah dan punya anak dianggap sebagai hambatan bagi karir mereka yang mengharuskan perjalanan laut berbulan-bulan. Akibatnya, banyak dari pedagang rempah ini yang membujang hingga usia tua, mendedikasikan hidupnya hanya untuk berdagang lada, kayu manis, dan rempah lainnya. Masyarakat setempat mulai menjuluki mereka dengan sebutan-sebutan yang berkaitan dengan dagangan mereka. Dari sinilah stigma bahwa penjual rempah identik dengan pria kesepian yang tidak laku kawin mulai terbentuk. Lama-kelamaan, julukan dan stereotip pedagang rempah yang jomblo ini berubah menjadi sebuah tradisi perayaan di masyarakat umum Denmark.
Apa yang dulunya adalah kondisi profesi, kini diadaptasi menjadi ritual kedewasaan yang menyenangkan untuk menyindir teman yang lambat dalam urusan asmara. Sejarah yang awalnya tentang pengorbanan karir, kini bergeser menjadi lelucon komunal yang mempererat persahabatan. Menariknya, meskipun zaman sudah berubah dan orang tidak lagi harus keliling Eropa naik kapal layar untuk jualan, semangat pedagang Hansa ini tetap hidup. Kayu manis dipilih untuk usia 25 tahun mungkin karena baunya yang masih tergolong harum dan manis, melambangkan masa muda yang masih punya harapan. Namun, sejarah mencatat bahwa nasib para pedagang ini tidak selalu manis, sama seperti nasib jomblo yang harus mandi rempah. Jika kalian pikir mandi kayu manis itu buruk, tunggulah sampai kalian melihat apa yang terjadi jika kalian masih jomblo di usia 30 tahun. Level permainannya naik drastis, dari yang tadinya manis dan harum, berubah menjadi pedas dan menyakitkan. Di usia kepala 3 ini, bahan yang digunakan untuk menyiksa sang jomblo diganti menjadi lada hitam bubuk atau pebar. Pada tahap ini, seseorang akan mendapatkan julukan resmi sebagai peberm untuk wanita, gadis lada, atau pebersven untuk pria, bujang lada. Istilah pebersven inilah yang secara langsung merujuk pada para pedagang lada zaman dahulu yang tidak pernah menikah. Hukuman lada ini dianggap lebih keras, karena usia 30 dianggap sudah sangat matang dan seharusnya sudah mapan berumah tangga. Prosesi penyiramannya pun seringkali lebih brutal dibandingkan saat usia 25 tahun, karena lada memiliki efek iritasi yang nyata. Teman-teman yang jahil kadang mencampur lada dengan telur atau minyak agar bubuk pedas itu menempel kuat di kulit dan susah hilang meski sudah digosok sabun. Bisa dibayangkan betapa perihnya jika bubuk lada itu masuk ke mata atau luka kecil di kulit saat prosesi berlangsung. Selain disiram lada, ada tradisi tambahan yang sering dilakukan, yaitu membuat patung raksasa dari tong minyak atau drum bekas di depan rumah si jomblo. Patung ini biasanya dicat dan didandani menyerupai bentuk, alat kelamin, raksasa atau bentuk botol lada raksasa dengan tulisan nama si korban. Ini adalah bentuk shaming publik yang dilakukan dengan nada bercanda, memberitahu seluruh tetangga bahwa penghuni rumah itu masih sendiri di usia 30. Meskipun terdengar kejam, tradisi lada ini sebenarnya adalah puncak dari perayaan persahabatan di Denmark. Semakin banyak lada yang kalian terima, dan semakin besar patung yang dibangun di depan rumah kalian, tandanya kalian punya banyak teman yang peduli. Rasa pedas di kulit mungkin hilang dalam beberapa jam, tapi kenangan disiksa ramai-ramai itu akan menjadi cerita yang abadi. Bagi teman-teman si jomblo, hari ulang tahun korban adalah hari yang ditunggu-tunggu layaknya sebuah misi militer. Mereka akan mulai patungan uang jauh-jauh hari untuk membeli kayu manis atau lada dalam jumlah grosir. Jangan kaget jika melihat sekelompok anak muda di supermarket Denmark memborong rak bumbu dapur sampai kosong melompong hanya untuk satu orang. Strategi penyergapan juga disusun dengan rapi, memastikan korban tidak curiga atau tidak punya celah untuk kabur di hari haji. Ada yang diculik sepulang kerja, ada yang disergap saat baru bangun tidur, atau dijebak dengan alasan ajakan makan siang gratis. Kreativitas orang Denmark dalam menyusun skenario penyiksaan rempah ini patut diacungi jempol. Perlengkapan yang dibawa pun tidak main-main. Kadang mereka membawa blower daun atau kipas angin besar untuk menciptakan efek badai rempah yang dramatis. Beberapa bahkan membawa pistol air atau ember berisi cairan lengket sebagai perekat sebelum penaburan dimulai. Semuanya dilakukan demi memastikan si korban benar-benar terlapisi dengan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tentu saja, faktor keamanan tetap diperhatikan, biasanya mereka sudah menyiapkan kacamata pelindung atau masker debu untuk si korban. Meskipun tujuannya untuk mengerjai, tidak ada teman yang benar-benar ingin membuat temannya buta atau masuk rumah sakit karena gangguan pernapasan. Ada aturan tidak tertulis bahwa area mata dan mulut harus dilindungi sebisa mungkin. Sisi, niat banget,
Dari persiapan ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan sosial dalam budaya masyarakat Denmark. Mereka rela meluangkan waktu, tenaga, dan uang demi menciptakan momen yang memalukan tapi berkesan bagi sahabatnya. Di balik tumpukan bumbu dapur itu, tersimpan usaha keras teman-teman yang ingin merayakan hari tua sahabatnya dengan cara yang paling absurd. Bagi orang luar yang melihat tradisi ini pertama kali, mungkin akan terkesan seperti tindakan bullying atau perundungan yang kejam. Namun, dalam konteks budaya Denmark, ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyakiti hati atau merendahkan harga diri seseorang. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk perhatian dan humor gelap khas Skandinavia yang sangat kental. Masyarakat Denmark dikenal dengan konsep hygge, yaitu kenyamanan dan kebersamaan, dan tradisi ini adalah bagian dari cara mereka bersenang-senang bersama. Menjadi jomblo di usia 25 atau 30 di Denmark bukanlah aib sosial yang berat seperti di beberapa budaya Asia. Oleh karena itu, mereka bisa menertawakan status tersebut dengan lepas tanpa takut menyinggung perasaan si jomblo secara mendalam. Tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk membantu si jomblo keluar dari cangkangnya. Dengan menjadi pusat perhatian dan diiklankan lewat bau kayu manis yang menyengat, siapa tahu ada lawan jenis yang tertarik atau penasaran. Bau rempah yang menempel di tubuh korban seolah menjadi feromon buatan yang berteriak, "Halo, saya jomblo dan butuh pasangan." Seringkali, setelah prosesi penyiraman selesai, acara dilanjutkan dengan pesta minum bir atau makan-makan yang hangat. Si korban akan membersihkan diri ala kadarnya, lalu bergabung kembali dengan teman-temannya untuk menertawakan kejadian tadi. Tidak ada dendam yang disimpan, yang ada hanyalah tawa lepas dan janji pembalasan dendam jika giliran teman lain yang ulang tahun tiba. Jadi, esensi dari tradisi melempar kayu manis dan lada ini adalah perayaan kehidupan itu sendiri, lengkap dengan segala kekurangannya. Mereka merayakan fakta bahwa teman mereka masih hidup, sehat, dan dikelilingi oleh orang-orang yang peduli, meskipun belum punya pasangan. Ini adalah cara orang Denmark bilang, "Kami sayang kamu," dengan bahasa yang sedikit pedas dan berdebu. Setelah pesta usai dan adrenalin mereda, barulah si jomblo merasakan dampak nyata dari tradisi gila ini. Masalah utamanya tentu saja adalah bau yang sangat sulit dihilangkan meski sudah mandi berkali-kali dengan sampo mahal. Aroma kayu manis atau lada akan meresap ke dalam pori-pori kulit dan menempel di rambut selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Korban seringkali harus menahan malu saat naik transportasi umum atau masuk kantor keesokan harinya karena bau badannya seperti toko roti berjalan. Orang-orang di sekitar pasti akan senyum-senyum sendiri karena tahu persis apa yang baru saja dialami orang tersebut. Bau itu menjadi lencana kehormatan sekaligus hukuman sosial yang harus ditanggung dengan tabah. Selain masalah bau, membersihkan lokasi eksekusi juga menjadi PR tersendiri yang melelahkan. Bubuk kayu manis dan lada sangat halus dan bisa masuk ke celah-celah trotoar atau serat pakaian yang sulit dibersihkan. Seringkali, baju yang dipakai saat eksekusi harus dibuang karena sudah tidak mungkin diselamatkan lagi dari noda dan bau. Namun, di balik semua kerepotan itu, momen ini menjadi kenangan yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup. Foto-foto saat tubuh penuh tepung coklat akan menjadi bahan tertawaan di grup WhatsApp keluarga atau reuni teman sekolah bertahun-tahun kemudian. Bahkan, cerita ini bisa menjadi bahan obrolan yang menarik saat kencan pertama dengan calon pasangan di masa depan. Tradisi ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu serius menanggapi tekanan sosial soal pernikahan. Alih-alih meratapi nasib di pojokan kamar, orang Denmark memilih untuk merayakannya dengan kotor-kotoran dan tertawa bersama. Hidup memang kadang pedas seperti lada atau manis pahit seperti kayu manis, tapi akan selalu lebih baik jika dilalui bersama teman-teman yang gila.